menulis lagu ini tentang orang-orang yang lagi cari kebahagiaan. Terima kasih rekan media, akhirnya kita kumpul lagi ya. Setelah kurang lebih bulan, kemudian kita juga sempat kumpul juga di sini di suasana jelang bulan Ramadan. Saat itu karena Aisyah dan juga The Hakim mengeluarkan single Ramadan, dan hari ini tanggal 25 November alhamdulillah kita berkumpul lagi kali ini dalam rangka launching single terbaru kembali Aisyah, kali ini juga bersama dengan Putri Aryani. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kali ini. Alhamdulillah. Di sini ada istri saya Dela, kemudian anak saya Jalu dan Jaki, Rakana Raina masih pesantren Mondo, kemudian di sini juga ada mamanya. Kita sempat mengumpulkan bahwa Aisyah ini entah dari mana, pasti dari bapaknya, pinternya tuh ya. Suka banget. Iya, ini aja Syah. Suka banget menulis lagu, membuat lagu dengan lirik-liriknya dan juga dengan nada-nadanya, tapi dalam bahasa Inggris. Kurang lebih ada 30 lagu sekarang dia sudah ciptakan, tapi satu demi satu kita produksi. Nah, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dan habis pulang syuting ya Putri ya? Iya, betul. Pulang syuting Putri dibawa ke rumah saya, ketemu Aisyah, diskusi, bermain musik seperti tadi. Aisyah dengerin lagu kita nge-jamming, awalnya kita cuma nge-jamming aja biasa. Ya, tiba-tiba akhirnya iseng-iseng jadilah karya. Ya. Untuk itu sekarang kita berkumpul di sini ada Aisyah Kim, tepuk tangan dulu buat Aisyah Kim. Aisyah Kim ini adalah anak pertama dari seorang artis yang luar biasa. Oke, ini anak gue nomor 1 dari 5 bersaudara. Kemudian di Aisyah ini sebetulnya fokusnya banyak. Salah satunya dia sekarang menjadi atlet berkuda. Doakan bulan depan udah ikut kejurnas mewakili DKI Jakarta. Betul, jadi bersaing dengan para atlet-atlet lainnya. Kemudian dia juga tertarik untuk menciptakan lagu dan bernyanyi. Kemudian kalau Putri Aryani, ini adalah anak pertama dari 3 ya Mama ya? 3 bersaudara, perempuan semuanya. Dan Putri ini tahun 2014 di usia 9 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kalau 9 berarti sekarang 17. Iya itu dia ya. Iya betul. Jadi juara 1 Indonesia's Got Talent dan juga mempunyai talenta luar biasa, dan sekarang sekolah di SNM Yogyakarta. Betul. Kelas 11. Iya betul sekali. Jadi dia tuh sudah benar fokus ke musik dan musik. Ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa menggabungkan mereka dalam sebuah karya berjudul Happiness. Oke. Sebelum kita buka pertanyaan dari rekan media, dan kami juga menyapa rekan media yang secara online, terima kasih supportnya, dan juga teman-teman ini mah rekan-rekan teman-teman saya ya. Kemarin sempat ngejar-ngejar saya mau nanya tentang Reski, maaf ya tidak gubris karena bukan area saya. Terima kasih. Kok jadi ke situ? Iya. Maksudnya dengan media itu selalu dekat, tapi hal-hal menyangkut orang lain mendingan gak usah kepada anda Tante, aku di sekolah juga ditanyain. Oh iya? Terus kamu jawabnya gimana? Itu gosipnya tuh gimana? Aku gak tahu. Benar. Bukan ranah. Berarti teman-teman kamu rumpi juga ya? Iya dong, rumpi banget. Nah, Happiness ini Syah sebetulnya diciptakan kapan? Aku tuh ciptaan itu tuh kalau nggak salah bulan April pertengahan atau akhiran gitu. Aku nulis yang song pertama, terus aku suka terus aku lanjutin terus jadi selesai satu full English dulu sebelumnya, sampai akhirnya aku ketemu Putri, terus kita decide buat bikin versi Indonesianya, terus jadi deh kayak sekarang. Jadi kayak sistemnya switching English Indonesia, jadi kita mix gitu biar lebih universal juga. Siapa tahu bisa menjangkau pasar internasional. Amin. Amin. Jadi rencananya kita tuh mau, kenapa gue jadi hantu ya? Ya udah, rencananya kita tuh mau bikin versi Inggris full, kemudian versi Indonesia full, betul ya? Akhirnya kita mix Indonesia dan Inggris, dan ternyata alhamdulillah baru tadi malam kita launching jam 7 di The Hakim Channel. Kemudian tadi malam juga langsung live di Indosiar, tadi siang juga live di Brownies. Sekarang sudah Spotify juga sudah masuk ke 3 playlist. Betul. Ada di Naik Daun,
terus juga di Keseberang, satu lagi apa ya? Ya, jadi itu tuh naik daun dan juga ke seberang itu berarti pasarnya. Sama Music Friday. Yes. Masuk ke Music Jadi Friday. pasarnya tidak hanya Indonesia. Jadi pasarnya kita sudah menuju ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan ini saya sebagai MC dan juga sebagai orang tua hanya menyediakan saja media, menyediakan wadah untuk mereka bisa berkreasi gitu. Lanjutkan lagi, dari bulan April menciptakan, kemudian ketemu Putri dikasih alih bahasa Indonesia ya. Itu tuh tentang apa? Kamu lagi ngapain bisa menciptakan lagu happiness? Kamu lagi galau, lagi putus cinta, atau lagi dikejar-kejar cowok terus kamu menolak atau gimana? Gak ada hubungannya sama cinta-cintaan sebenarnya. Karena emang kalau misalnya kita down kan gak selamanya tentang cinta kan. Masih ada tentang faktor lain. Yang pasti itu aku emang lagi down aja gitu. Terus sempat yang kayak desperate banget, terus habis itu aku muncul ide lagu tentang kayak mencari kebahagiaan. Jadi kayak dari yang pertama kan Can't Cry Just Alive itu kayak biasanya tuh kalau kita mau nangis tuh suara dari diri kita tuh kan suka bilang gak usah nangis, kan cuma gini doang, nah gitu. Jadi aku ngambil itu jadi line pertama di lagu aku. Saat itu kamu nangis? Enggak. Oh iya. Kemana bapaknya kemana? Gak tahu. Dangdutan. Iya. Oke, tapi alhamdulillah jadi Aisyah itu mencurahkan isi hatinya melalui lagu dan karya ya. Ya. Oke, jangan banyak bicara, mendingan kita membuka line pertanyaan saja. Dan kami ingatkan nanti juga akan ada door prize. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Kita akan menjadikan media sebelum kita ceritakan lebih lanjut lagi, mendingan kita buka dari pertanyaan saja. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab. Ada yang bisa bertanya? Silakan. Aku tuh dari dulu kecil emang suka nyanyi, karena bunda juga bisa nyanyi dikit-dikit. Jadi itu aku emang aku juga suka dengerin musik anaknya dari dulu. Terus kan ayah juga dulu sebenarnya pernah nyanyi juga, cuman gagal ya. Dia beralih kayak banget anak gue. Terus habis itu sebenarnya kalau misalnya tentang ciptain lagunya itu berawal dari tugas sekolah. Aku disuruh bikin lagu, terus aku suka, terus jadi aku coba-coba bikin lagu dengan keterusan. Terus kalau misalnya itu aku dapat Andil itu apa ya? Anak sekarang nggak tahu kata andil. Andil itu apa? Kayak Itu campur tangan, itu serta campur tangan. Andil itu seimbang tuh adil. Itu andil itu campur tangan, ya. What in English andil? Kalau misal soal produksi ya dibantuin banget sama teman-teman ayah. Ya, jadi gue jawab juga nggak apa-apa ya. Jadi dalam produksi itu gue selalu bertanya ke lingkungan gue yang benar-benar profesional sebagai penyanyi. Ini gimana nih, lagunya seperti apa? Maksudnya apa ada masukan atau apa? Jadi disupport banyak sekali. Misal seperti video klip ini juga, video klip ini juga disupport sama Mas Willy, itu orang Jogja dengan karyanya juga luar biasa. Itu temannya dari Soimah gitu. Jadi diskusi dengan Soimah sering sekali. Jadi ketika karya itu jadi kayak karya bersama, jadi semuanya banyak yang happy juga gitu. Terus kamu nggak mau MC? Ya aja. Ya, oke. Itu baca? Oke. Nah, ngomong soal video klip, kalau boleh cerita, karena aku tuh selalu diskusi ya. Jadi ketika itu, jadi Aisyah kan banyak lagunya. Sebetulnya lagu yang mau dikeluarin ini bukan ini. Ya, sebenarnya aku bingung mau ngeluarin yang mana. Nah, akhirnya didengerin ini, oke. Putri setuju, oke. Nah, ketika video klip aku juga kan story-nya by me ya. Jadi aku ke Aisyah, aku klipnya gimana mau gini, aku diskusi. Kata Aisyah, oke. Karena penyanyian dua, akhirnya aku telepon Putri ya Put ya. kemarin tuh kita diskusinya di studio rekaman gak sih? Ya, terus aku ngomong, Put, nanti video klipnya gini. Terus kamu jawab apa? Aku bilang kayak, ya buat aku sih sama aja ya, orang mau videonya gimana juga tetap gelap buat aku. Tetap gelap kata si Putri itu. Iya, maksudnya gini loh, mau videonya black and white juga aku kan nggak tahu gitu. Jadi ya udahlah, untuk video klip aku serahin full
full sama AA dan juga tim-tim yang lain. Pokoknya aku urusan video klip aku no comment lagi, aku mau main di mana ya? Oke. Jadi teman-teman, Putri ini dari usia 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, kebetulan. Sudah Kan lahirnya 6 bulan, Heeh. 6 bulan 14 hari. Jadi 3 bulan itu Putri di inkubator, udah kayak homestay inkubatornya. Homestay. Iya, serius udah kayak homestay. Terus waktu 3 bulan itu baru keluar check out dari inkubator. Terus nggak lucu ya, maaf. Gak apa-apa. Terus Bukan gak lucu. Kita bingung tuh, ya. kita tuh serem kalau mau ketawa. Gini, Sementara buat kamu kalau biasa aku kan. bilang ketawa aja, nggak usah ditahan-tahan, selagi ketawa itu masih gratis. Oke. Jadi Ya, kamu kan? check in Jadi, inkubator aku 3 check in, bulan. aku check in inkubator itu umur 6 bulan. Habis itu aku check out umur 3 bulan. Terus waktu keluar itu dokter bilang kayak, wah ini ada katarak nih sepertinya gitu. Akhirnya nggak usah nunggu lama-lama, habis keluar dari inkubator langsung dibawa ke Singapura. Kamu tuh orang kaya ya? Amin ya Allah, amin. Terus. Habis itu Liburannya ke Singapura. iya, jadi aku emang liburannya ke Singapura ceritanya. Gitu, terus? Sekalian kan cek Homestay lagi. juga di situ. Nggak tahu. Homestay nggak aku di Singapura berapa lama? Oh, langsung dioperasi. Jadi di Singapura itu aku dapat cerita kalau dokter bilang di kiri ini ada chance 25, sini 50. Ya, iya mah. Awalnya 50%. Ya, terus? Jadi akhirnya ini diputusin buat dioperasi yang di kanan. Terus? Jadi makanya yang kanan ini kan kecil sebelah kan. Ya betul. Terus tapi ternyata itu kan nggak berhasil ternyata. Terus aku sampai mama papa itu sebenarnya belum give up sampai di situ doang. Jadi mama papa itu orangnya keras, gigih kalau berjuang. Jadi sampai 3 tahun itu kita cobain segala macam pengobatan sampai alternatif juga dicobain. Tapi Putri bilang pas sudah umur 3 tuh Putri bilang gini, sama Pak udah deh nggak usah dilanjutin, capek gitu. Karena kan klinik Indonesia juga terus sampai ke luar negeri. Terus Putri bilang capek gitu. Karena Putri ngerasa tuh nggak ada yang salah sebenarnya sama Putri gitu. Karena nggak ada memori ngeliat kan sebelumnya. Jadi Putri tuh ngerasa kayak Tidak ada masa yang hilang ya. nggak ada apa-apa gitu, maksudnya ya this is normal buat Putri Oke. gitu. Nah, Udah kayak cerpen nggak apa-apa. Nah, akhirnya kamu sampai sekarang ya. belum pernah melihat sama sekali. Belum, Tapi insya Allah lah ya. ya, betul sampai titik ini. Tapi aku bisa melihat perasaan orang lain. Wih. Nah, itu yang menarik dari Putri yang akhirnya nyambung sama Aisyah adalah Aisyah bisa nulis bahasa Inggris, Putri juga bisa nulis bahasa Inggris. Aisyah itu tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia, Sulit. sulit. Ya. Akhirnya seorang putri yang tidak pernah melihat, aku ceritanya Put, Ya, tidak pernah melihat daun warna hijau, Ya. apa warna merah, langit warna biru, Ya. ada awan warna putihnya. Putri tidak pernah. tapi awan kan ada yang hitam. Tuh, dia tahu. Emang hitam tuh kayak gimana? Nggak tahu. Nah, Kalau kata orang ya, kata orang tuh putih terang, hitam tuh gelap. nah, Tapi gimana aku nggak tahu sih gelap terang tuh apaan. tuh. Buat Putri ini tenang aja, kita ngobrol gitu. Santai. Mau tanya apa aja bebas. Ya, soalnya Putri tuh beneran, maksudnya tuh gini. Jadi Putri tuh orangnya open banget. Karena kan ada sebagian kalau tunanetra tuh ditanya beberapa hal sensitif tersinggung ya. Kalau Putri enggak. Mau tanya apa aja bebas. Sampai teman-teman tuh kadang heran gitu. Terus kamu kemarin masuk perpustakaan mana? Cerita. Jadi aku nggak usah sebut merek. Jadi aku waktu itu ke perpustakaan. Terus biasa kan Putri kalau sama temen tuh jalan ke perpus, biasa lah memang anak-anak SMA kan kalau jalan sambil ngobrol ya. Ya. Nah Putri jalan sama teman sambil ngobrol, hahaha, hihihi gitu masuk perpus. Set, terus tahu ada nih orang gitu. Aduh. Nggak usah diperjelas kan. Iya. Nanti ini masuk berita loh. Nanti Ini dari dibaca mana? ada kan Oh, iya. sensor ya. Jadi ada orang. Nggak apa-apa ya Pak, cerita aja Pak. Gue udah ngomong guru. Ya udah pokoknya guru ya. Terus? Guru. Itu Putri ceritanya lagi ngisi presensi nih. Kan kalau masuk perpus harus ngisi data ya. Jadi pas lagi ngisi data nih Putri lagi asik-asik terus masuk nggak nyapa, sombong banget. Masuk tuh biasain nyapa dong, Kata ibu. kata dia. Terus dia kata dia. Terus Putri jawab apa? Lanjut lagi. Terus
Putri bilang, ya mabuk, gak kelihatan saya gitu kan. Terus temanku sebelah kayak, wah gitu, mantap put gitu. Soalnya tuh guru kan memang agak-agak ya. Iya. Terus Putri cerita sama yang lain-lain, guru-guru pada ngakak semua. Nah, Soalnya kan memang maksudnya gini loh kan, faktanya kan memang kan gak kelihatan gitu. Masa Putri masuk jadi, hai guys, soalnya gak ada orang. iya. Masuk ke tahu yang gini, ih horor lah, serem Itulah banget. uniknya seorang putri. Dia bisa menciptakan lagu Merah Delima, pada dia delima juga nggak tahu merah itu seperti apa. Merah pesona, judulnya Aku Mau, jangan lupa didengerin di Oke, selipin aja Siap, Put. siap. sekalian. Oke. Pokoknya kalau marketing serahkan sama saya. Nah, makanya ketika Aisyah didengarkan lagu Inggrisnya ke Putri, Put seperti Indonesia Ya, lancar langsungnya. kalau kemarin katanya ya dari tim itu cuma 20 menit ya. Kemarin Betul, itu 20 menit kita langsung jadi, ya. translation sama kita atur-atur part 20 menit. Tapi Putri kan orangnya perfeksionis ya. Ya. Jadi pas sampai rumah Putri ulik lagi. Dilanjut. Tahu-tahu malam-malam Putri kirim ke Aisyah, kayaknya ada tambahannya gini. Oke. Nah, itu isi lagu itu apa sih Syah sebetulnya Happiness itu? Happiness itu tentang orang yang sedang mencari kebahagiaan. Dan kayak emang lagi orang yang lagi down banget, terus kayak gue kok gak bisa happy. Katanya ada kebahagiaan yang akan datang tapi tidak pernah datang gitu. Jadi tentang itu lagunya.